Alur cerita anime Konosuba Season 1 menceritakan tentang seorang otaku nolep yang bernama Sato Kazuma. Suatu hari dia habis membeli sebuah game terbaru di sana. Namun saat tengah perjalanan pulang, ia melihat ada seorang gadis yang hampir tertabrak truk. Kazuma langsung refleks menyelamatkan gadis itu. Alhasil hal itu membuat dirinya menjadi tewas. Kemudian bertemu dengan seorang dewi yang bernama Aqua. Aqua menertawakan Kazuma karena mati konyol di sana. Jadi Kazuma itu mati gara-gara syok setelah mengira traktor adalah truk. Tidak hanya itu, Kazuma juga agak basah di bagian bawah. Hal itu membuat para dokter bersama perawat menahan tawa karena melihat kematian Kazuma yang konyol. Lalu Aqua menawarkan Kazuma untuk hidup kembali di dunia isekai. Tidak hanya itu, Aqua juga memberikan sebuah pilihan, yaitu Kazuma bisa memilih membawa senjata atau skill yang kuat, supaya bisa memudahkan kehidupan Kazuma di dunia isekai nanti. Namun di saat memilih, Kazuma merasa sedikit kesal dengan sikap Aqua. Alhasil Kazuma memilih Aqua untuk dibawa ke isekai. Lalu muncul dewi lain yang akan menggantikan tugas dari Aqua. Sedangkan Aqua akan ikut dengan Kazuma ke isekai. Melihat Aqua yang menderita membuat Kazuma menjadi sedikit bergairah. Akan tetapi saat sudah berada di isekai, mereka malah menjadi gelandangan di kota pemula. Karena mereka tidak punya uang sama sekali dan tidak memiliki skill khusus. Tidak hanya itu, Aqua yang merupakan seorang dewi malah sangat tidak berguna sama sekali. Bahkan Aqua malah menerima sedekah uang dari penyembah Dewi Eris, yang merupakan dewi yang lebih rendah tingkatannya dari Aqua. Lalu karena sudah memiliki uang, mereka pun mendaftar menjadi petualang. Di saat pemeriksaan status, terlihat status Kazuma sangatlah ampas kecuali tingkat kecerdasan dan kehokiannya yang cukup tinggi. Sehingga Kazuma hanya menjadi petualang biasa. Sedangkan Aqua memiliki status yang sangat kuat namun kecerdasan dan kehokiannya di bawah rata-rata. Sehingga berkat kemampuannya, Aqua menjadi seorang healer yang kuat di sana. Akan tetapi setelah itu, Kazuma malah menjadi seorang kuli bangunan, dan terus mengayunkan cangkulnya tanpa henti. Selanjutnya mereka berdua tinggal di kandang kuda, karena tak bisa menyewa penginapan. Kemudian Aqua mengajak Kazuma menjalankan misi dari Guild Petualang, yaitu mengalahkan 5 katak raksasa dalam waktu 3 hari. Namun mereka malah kewalahan melawan katak tersebut. Bahkan katak itu memakan Aqua di sana. Untungnya Kazuma dengan cepat mengalahkan 1 ekor katak itu. Akan tetapi Aqua jadi malah ternoda oleh katak. Alhasil Aqua jadi melancarkan serangan God Blow. Namun serangan itu tak mempan sama sekali. Sehingga Kazuma jadi menolong Aqua lagi. Dan Kazuma berhasil mengalahkan 2 katak di sana. Setelah itu mereka berniat untuk menambah anggota party, supaya bisa menjalankan misi dengan mudah. Keesokan harinya datang seorang penyihir tingkat atas. Dan dia ingin bergabung ke party Kazuma. Alhasil mereka pun bersama-sama mengalahkan katak raksasa. Tanpa basa-basi Megumin pun langsung melancarkan sihir ledakannya. Akan tetapi setelah melancarkan serangan itu, Megumin malah kehabisan energi sihir. Alhasil Aqua bersama Megumin jadi dimakan oleh katak. Jadinya Kazuma berhasil mengalahkan 2 katak yang memakan Megumin dan Aqua. Akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi membasmi 5 katak. Kemudian Megumin pun menjelaskan kalau dirinya tak bisa menggunakan sihir yang lain. Dan hanya bisa menggunakan sihir ledakan sehari sekali. Sehingga Kazuma malah menganggapnya tak berguna, dan ingin membuangnya.
Akan tetapi Megumin tetap memaksa ingin bergabung dengan party Kazuma. Sehingga para wanita yang melihat mereka yang dipenuhi oleh lendir menganggap Kazuma telah melecehkan mereka berdua. Alhasil Megumin memanfaatkan situasi itu supaya dirinya bisa diterima oleh Kazuma. Lalu Kazuma pun kembali ke guild dan mendapatkan hadiah uang setelah menyelesaikan misinya. Kemudian ada seorang kesatria wanita yang menemui Kazuma di sana. Dia bernama Darkness dan ingin bergabung di party Kazuma juga. Setelah melihat sikap dari Darkness, Kazuma sangat yakin kalau dia adalah seorang masokis tingkat akut. Keesokan harinya Kazuma ingin mempelajari sebuah skill baru. Lalu ada seorang wanita yang mau mengajari skill perampok ke Kazuma. Kazuma pun menerima hal itu, lalu dia pun mengajari Kazuma skill mencuri yaitu steal. Tanpa basa-basi Kazuma pun mempelajari skill itu dengan poin skill miliknya, dan langsung menggunakan steal kepada wanita tersebut. Alhasil Kazuma pun mendapatkan sesuatu yang mantap di sana. Tidak hanya itu, Kazuma juga menunjukkan kemampuan steal miliknya ke mereka berdua, dan mendapatkan sesuatu yang mantap lagi. Setelah itu terjadi keributan di kota, dan para petualang menuju ke gerbang kota. Ternyata ada badai kol yang menerjang kota itu, sehingga mereka berburu kol di sana, yang dimana satu kol bernilai 10.000 eris. Lalu Darkness malah kumat sisi masokisnya karena terkena serangan kol di sana. Tidak hanya itu, Megumin melancarkan serangan sihir ledakannya, sehingga berhasil mengalahkan banyak kol. Tidak hanya itu, Kazuma berburu banyak kol yang tersisa. Setelah semua itu, Aqua bersama Megumin pun menerima Darkness menjadi anggota party mereka. Sehingga Darkness resmi menjadi bagian dari party Kazuma. Selanjutnya berkat berburu kol sebelumnya, membuat Kazuma menjadi kaya raya. Karena dia mendapatkan banyak kol yang langka sebelumnya. Sehingga Kazuma membeli beberapa perlengkapan untuk menjadi petualang. Namun di saat melihat papan misi, ternyata hanya ada misi tingkat tinggi. Hal itu dikarenakan salah satu pimpinan pasukan Raja Iblis sedang berada di dekat kota pemula. Sehingga para monster lemah jadi pergi menjauh. Kemudian karena mereka sedang tak ada misi untuk dikerjakan, alhasil Kazuma bersama Megumin berlatih sihir ledakan di sekitar kota. Lalu mereka melancarkan sihir ledakan ke sebuah kastil tua di sana, yang dimana mereka tak tahu kalau tempat itu ada pimpinan pasukan Raja Iblis. Dan mereka berdua terus melancarkan sihir ledakan ke kastil itu sehari sekali. Kemudian mereka kedatangan pimpinan pasukan Raja Iblis yang bernama Ferdia, yang dimana dia sangat marah karena ada dua orang bego yang terus menghancurkan kastilnya setiap harinya. Lalu Megumin bersama Aqua ingin menyerangnya di sana. Namun Ferdia langsung menyerang Megumin menggunakan kutukan. Untungnya Darkness melindunginya. Walaupun Darkness terkena kutukan, namun dia malah bergairah setelah diserang oleh Ferdia. Ferdia pun meminta Megumin untuk datang ke kastilnya, supaya dapat melepaskan kutukan Darkness. Setelah itu dia pun langsung pergi dari sana. Akan tetapi Aqua dapat dengan mudah melepaskan kutukan Darkness, sehingga Megumin bersama Kazuma tidak jadi pergi menuju ke kastil Ferdia. Selanjutnya karena keuangan mereka mulai mencapai batas, alhasil mereka mau tak mau harus mengambil misi kelas atas, yaitu mereka harus memurnikan sebuah danau, supaya para monster buaya menjauh dari danau tersebut. Karena itulah Aqua yang akan memurnikan danau itu sendirian. Tidak hanya itu, Kazuma memasukkan Aqua ke dalam sebuah kurungan, agar para buaya tak bisa menyerang Aqua saat tengah memurnikan air danau itu. Tetapi Aqua malah diserang oleh monster buaya, dan dia berusaha mati-matian memurnikan air danau itu. Sedangkan Kazuma dan yang lain malah cuman menonton dari kejauhan.
Kemudian setelah 7 jam berlalu, danau itu pun menjadi bersih dan para buaya sudah meninggalkan danau itu. Namun Aqua jadi terkena mental setelah menyelesaikan misi tersebut. Sedangkan di sisi lain ada seorang reinkarnasi yang lain, dia bernama Mitsurugi Kyoya. Dan dia menjadi seorang pahlawan di dunia tersebut. Semua itu berkat senjata overpower pemberian Dewi Aqua sebelumnya, yaitu pedang kutukan geram. Sehingga Kyoya pun dapat mengalahkan seekor naga dalam sekali serang. Akan tetapi setelah itu dia bertemu dengan Aqua di sana. Setelah mendengar kalau Aqua dibawa oleh Kazuma ke dunia itu, membuat Kyoya menjadi marah dengan Kazuma. Namun Kazuma bodoh amat dengan Kyoya. Lalu Kyoya menantang Kazuma untuk bertarung memperebutkan Dewi Aqua. Lalu rekan party Kyoya menyebut Kazuma sebagai pengecut, sehingga Kazuma menakuti mereka berdua dengan kekuatan steel yang sangat overpower. Kemudian keesokan harinya Kyoya pun ingin mengambil pedang kutukan dari Kazuma. Akan tetapi Kazuma sudah menjual pedang milik Kyoya. Setelah itu tiba-tiba datang Ferdia kembali. Dan dia menjadi sangat marah karena Kazuma dan Megumin tak menemui dirinya. Kemudian Ferdia berniat menyerang mereka semua. Lalu Aqua menyerangnya dengan Turn Undead. Serangan itu berhasil melukai Ferdia. Namun Ferdia memanggil banyak pasukan undead di sana. Kazuma pun bekerja sama dengan partinya supaya bisa meratakan semua pasukan undead. Alhasil mereka semua menjadi debu berkat sihir ledakan Megumin. Akan tetapi Ferdia masih hidup. Sehingga mereka semua jadi terpojok. Bahkan serangan Kazuma berhasil dihindari oleh Ferdia. Namun berkat hal itu, Kazuma jadi menyadari kalau kelemahan Ferdia adalah air. Kazuma bersama yang lain melancarkan serangan sihir air di sana. Tidak hanya itu, Aqua pun melancarkan serangan yang sangat kuat. Setelah terkena serangan itu membuat Ferdia menjadi melemah, dan Aqua dapat memurnikan tubuh undeadnya. Sehingga mereka semua berhasil mengalahkan Ferdia. Setelah itu karena party Kazuma berhasil mengalahkan Ferdia, pihak guild memberikan hadiah 300 juta eris. Akan tetapi serangan Aqua sebelumnya telah menghancurkan gerbang kota. Alhasil mereka harus mengganti rugi sebesar 340 juta eris. Dan mereka tak punya pilihan selain berjuang untuk membayar kekurangannya. Selanjutnya karena terlilit hutang yang sangat banyak, mereka pun menjalankan misi lagi, yaitu berburu peri salju. Seperti biasa Megumin pun langsung melancarkan sihir ledakannya. Akan tetapi setelah itu muncul Fuyu Shogun di sana. Mereka pun jadi terpojok karena Fuyu Shogun sangat kuat. Namun mereka bakalan selamat jika mereka menundukkan kepala di hadapan Fuyu Shogun. Akan tetapi kepala Kazuma malah keburu terpenggal di sana. Sehingga Kazuma bertemu dengan seorang dewi lagi, yaitu Eris. Lalu Eris berniat mengembalikan Kazuma kembali ke Jepang dan terlahir kembali sebagai bayi. Walaupun sempat merasa senang, namun Aqua berhasil menyembuhkan kepala Kazuma yang telah terpenggal. Alhasil Kazuma malah kembali ke dunia itu. Dan Kazuma disambut dengan hangat oleh mereka. Wajar saja karena Kazuma tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Selanjutnya Kazuma bersama Aqua mampir ke toko milik Whis, yang dimana dia dijuluki sebagai No Life King atau penguasa para undead. Tidak hanya itu, Whis adalah salah satu pimpinan pasukan Raja Iblis. Whis pun menjelaskan kalau ingin menemui Raja Iblis maka harus mengalahkan semua pimpinan pasukannya terlebih dahulu. Karena Kazuma belum punya niat mengalahkan Raja Iblis, alhasil Kazuma pun tidak mempedulikan hal itu. Lalu Kazuma ingin belajar beberapa skill dari Whis, dan skill itu adalah Drain Touch, yang dapat menghisap energi sihir lawan.
Tanpa basa-basi Kazuma pun mempelajari skill tersebut, supaya dapat berguna saat pertarungan nanti. Kemudian mereka diizinkan tinggal di sebuah villa di sana. Asalkan mereka dapat mengusir para roh di villa itu. Untungnya Aqua dapat dengan mudah mengusir para roh itu. Akan tetapi saat malam hari, muncul boneka roh yang sangat banyak di sana. Dan mereka semua mengejar Kazuma bersama Megumin. Bahkan mereka sampai tak tahan ingin buang air kecil di sana. Namun setelah itu mereka jadi terpojok oleh para boneka. Untungnya Aqua berhasil membasmi boneka roh tersebut, sehingga mereka mendapatkan imbalan karena telah menyelesaikan misi tersebut. Tak hanya itu, mereka juga diizinkan untuk tinggal di sana. Selanjutnya saat berada di kota, Kazuma mendapatkan tawaran dari para petualang untuk mengunjungi toko milik Succubus. Tanpa basa-basi mereka langsung menuju ke sana, yang dimana para Succubus akan memberikan mimpi indah ke para pria yang melakukan pemesanan di toko mereka. Tidak hanya itu, mereka dengan bebas memilih tipe wanita yang mereka inginkan, sehingga membuat Kazuma jadi lebih bergairah. Kemudian saat di malam hari, Kazuma malah ketiduran di pemandian. Karena itu saat sadar Kazuma mengira kalau dia sedang berada dalam mimpi. Lalu datang Darkness di sana. Yo. Tanpa basa-basi Kazuma pun memintanya membersihkan punggungnya. Akan tetapi tiba-tiba terjadi keributan. Ternyata Aqua malah menangkap Succubus yang ingin memberikan mimpi indah ke Kazuma. Alhasil Aqua dan Megumin ingin memusnahkannya, tapi Kazuma berniat melindunginya. Tidak hanya itu, Darkness malah mengira kalau Kazuma sedang dikendalikan, sehingga mereka bertiga akan memusnahkannya. Sedangkan Kazuma melawan mereka bertiga dengan sangat jantan. Untungnya dia berhasil kabur dari sana, sedangkan Kazuma babak belur dihajar mereka bertiga. Keesokan harinya Kazuma pun berpura-pura telah dikendalikan sebelumnya, padahal dirinya tak pernah dikendalikan sama sekali. Lalu tiba-tiba muncul peringatan tentang destroyer yang akan menuju ke kota mereka. Selanjutnya diperlihatkan destroyer atau senjata kuno yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya. Mengetahui hal itu, Kazuma pun berniat melawannya. Jika tidak, rumah kesayangannya bakal rata dengan tanah. Sehingga semua petualang termasuk Whis akan menghalau destroyer itu. Lalu saat ingin memulai pertempuran, Darkness mengungkapkan identitas aslinya ke Kazuma, yaitu Dastines Fort Lalatina yang merupakan putri bangsawan penguasa kota tersebut. Selanjutnya destroyer pun sudah muncul di dekat kota. Lalu Aqua melancarkan kekuatan penuhnya. Tidak hanya itu, Whis bersama Megumin juga melancarkan serangan terkuat mereka secara bersamaan, sehingga mereka berhasil menumbangkan destroyer itu. Akan tetapi destroyer malah mengaktifkan peledakan diri, sedangkan Darkness malah kumat dan langsung masuk ke destroyer. Melihat keberanian dari Darkness, para petualang lain bakal ikut membantunya, dengan alasan supaya toko Succubus tidak hancur di sana. Kemudian mereka berhasil masuk dan bertemu dengan pencipta dari destroyer, yang dimana dirinya dipaksa oleh pihak kerajaan untuk menciptakan benda itu. Namun benda itu malah lepas kendali dan menghancurkan kerajaan tersebut, sedangkan dirinya menerima nasibnya dengan senang hati. Kemudian mereka di ruang kendali destroyer. Whis ingin melakukan sihir teleportasi di sana. Setelah menghisap Kazuma, Whis pun dapat menggunakan sihir teleportasinya dan memindahkan inti destroyer ke tempat lain secara acak. Namun semua itu belum berakhir, karena tubuh destroyer mengeluarkan suhu yang sangat panas, sehingga hal itu bisa membuat kota itu menjadi lautan api. Kemudian Kazuma pun menghisap energi sihir Aqua dan memindahkannya ke Megumin,
supaya Megumin bisa melancarkan sihir ledakan lagi. Alhasil Destroyer pun langsung hancur menjadi debu, dan penduduk kota itu kembali menjalani kehidupan yang damai. Namun setelah itu Kazuma kedatangan tamu dari ibu kota, yang dimana mereka akan menahan Kazuma karena telah meledakkan tempat seorang bangsawan. Hal itu disebabkan oleh inti Destroyer sebelumnya, sehingga Kazuma akan menjadi seorang tahanan nantinya. Dan berakhirlah alur cerita anime Konosuba Season 1. Silakan tinggalkan like dan komen di video ini. Yuminasan, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih yang telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di next alur cerita anime selanjutnya.